Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di Juice You Up. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Juli. Dan seperti biasanya setiap Rabu malam kita akan membahas topik-topik yang menarik. Dan kali ini karena sudah memasuki semester 2, maka kita akan membahas semester 2 start next market leader. Apa ya? Oke. Kita akan menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung. Senang sekali malam hari ini saya Lady Leo bisa menyapa teman-teman semuanya. Oke. Selamat malam semuanya. Ini sepertinya Pak Hadrian sudah bergabung ya. Sebentar. Sebelum Pak Hadrian bergabung, saya akan sekali lagi menyapa untuk teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Selamat malam semuanya. Fikri, YB borong sama IPO ya? Wah, nanti kita akan bahas sama Pak Hadrian ya. IHSG kok koreksi lagi, terutama Big Bang. Nah, nanti kita juga akan membahas mengenai Big Bang. Jadi ditunggu aja ya. Topik malam hari ini kita akan membahas mengenai semester 2, kira-kira ada apa aja. Oke, saya akan coba invite Pak Hadrian untuk bisa bergabung ya. Selamat malam. Malam-malam. Masih di kantor, Pak? Iya, hari ini di kantor masih. Masih ramai di Lembur. kantor. Nggak masih di kantor, kan masih urus IPO, teman-teman yang lain, back office. Nah, pas banget tadi tuh ada yang nanya tuh IPO katanya diborong sama YB ya? Untuk kan IPO udah banyak, hari ini Jerry, yang YB dapat paling banyak, hari ini di Jerry. Gitu. Oke. Jadi Iya. memang antusiasmenya tinggi sekali ya untuk IPO ini ya, Pak ya? Iya, semua kejar-kejaran mau dapat antrian pertama. Karena sebenarnya dari IPO ini kan rata-rata semua naik. Walaupun yang kebongkar si Emmy doang ya, yang hari pertama dia nggak ditutup arah gitu. Tapi kan kalau Jerry, JECX atau BACH, ini BACH potensi bagus ngasih arah ya. BACH apalagi sedikit yang jual. Nah ini yang kita baru urus nih PLDL nih, pencatatan udah dapat nih. Oh. Total YB dapat sedikit banget tuh barang. Jadi ya kemungkinan besar besok masih bisa naik arah gitu. Jadi masih ada lagi satu emiten Rans ya. Mm. Besok baru distribusi. Nah kita lihat lagi nih kayak gimana. Ya, Jadi ya katanya memang hype-nya luar biasa sih kalau di IPO sih. iya ya. Dan pas banget ya ini masuk semester 2 ada IPO jadi sedikit ngangkat IISG lah ya, Pak. Ya, at least menambah daya tarik lah ya. Walaupun secara total likuiditas masih kecil ya ISG ya. Hari ini ISG juga paling cuma sekitar 10 triliun lebih ya. Potong nego nggak nyampe malah, cuma 9 triliun lebih gitu. Hmm. Ya, tapi yang lihat bid di ya IPO-nya bagus gitu, rame gitu. Gitu. Jadi kalau kita lihat sih semester 2 ini ya akan berbeda dengan semester satu. Semester satu kan nggak ada IPO sama sekali tuh, bisa kita bilang vakum. Nah, itu fase bertahan hidup lah ya, fase ketidakpastian gitu ya. Nah, semester 2 ini kita kan cari the next leader. Berarti kita sudah cari bukan sekedar saham gitu ya. Jadi kalau masih cari uangnya kemana aja. Jadi sahamnya nggak hanya satu, bisa ada beberapa gitu. Nggak harus sektoral, tapi kita cari money flow-nya yang besar semester 2. Kira-kira nih, dia ngarinya kemana gitu. Itu sih yang kita bahas. Mungkin sejam ke depan lah ya bahasnya nih. Lama nih. Betul, betul. Dan ini kan sudah masuk bulan Juli, sudah masuk semester 2. Nah, kalau dari Pak Hadrian sendiri, big picture-nya melihat semester 2 ini dibanding semester 1 yang kemarin, akan seperti apa kira-kira yang terjadi di semester 2 ini? Oke, kita flashback dulu nih, semester satu. Semester satu tuh banyak banget kejadian buat aku. Hmm. Pertama dari Januari, 25 Januari, MSCI tiba-tiba gocek kita lah ya. Pengumumannya nggak 28, tanggal 25, jeger gitu ya. MSCI gitu, downgrade and so on. Ada perang tarif dari Trump, ada konflik Timur Tengah, rupiah melemah, net sell asingnya semester satu gila sampai 80 triliun. Terus program-program pemerintah dianggap membebankan fiskal negara gitu ya. Jadi secara global gitu, negara
MSCI review ya, MSCI review juga di freeze sampai November. Terus bursa dan OJK ada restruktur. Tiba-tiba kepala OJK resign, direktur bursa resign, nah diganti bahwa ada paket barunya. Jadi semester satu tuh kejadiannya nggak satu dua, banyak. Dar kayaknya ya. Iya, dibom macam-macam, ujungnya likuiditasnya jadi kering, jadi ketat gitu di semester satu. Nah, kalau semester 2 big picture-nya ini mulai ada 6 lah aku bagi ya. Yang pertama, The Fed. Hmm. The Fed itu nggak hanya naikin suku bunga lagi. Ini mungkin kalau marketnya bagus, bisa jadi dia mulai turunin suku bunga lagi. Gitu. Kalau ekonomi dia udah mulai bagus. Nah, walaupun ini berita hari ini US sama Iran mulai nggak damai lagi ya. Itu jadi baru masih naik turun aja. Tapi The Fed ada sinyal mulai bisa turunin suku bunga lagi. Jadi mulai dari hawkish mulai ke dovish lagi. Nah, itu kita lihat lah seperti apa. Nah, kalau itu bagus ya mungkin bisa jadi USD mulai melemah, kurs kita membaik, emerging market bisa dapat duit lagi. Ya. Semester 2, kita juga lihat rupiah sebenarnya udah mulai dijaga di 18.000. Hmm. 18.000 ketahan, 18.000. Jadi intervensinya di rupiah udah mulai stabil. Jadi The Fed, rupiah. Yang ketiga, sebenarnya secara semester 2, ISG ini sudah termasuk kategori murah secara valuasi. Hmm. Big Bang itu bayangin Bank BRI dividennya itu bisa 11% dividen yield ya dengan harga sekarang. Itu jauh banget di atas kupon, di atas deposito. Jadi segmen 3 adalah valuasi market kita sudah dibilang murah. Nah, yang keempat, ya, semester 2, reformasi pasar modal sudah berjalan. Adanya HSC ya, saham yang terkonsentrate ya, disebar. Kepemilikan 1% disebar ya kan. Dan ini UMA sama Suspend di review. FCA juga di review teman-teman ya. Jadi beberapa kriteria mau dihapus sehingga market lebih efisien, bisa dibilang sesuai mekanisme pasar. Ini yang keempat. Yang kelima, sorry sama free float ya. Free float mulai di-adjust. Yang kelima adalah dari Danantara. Ini mungkin akan kita bahas di satu segmen Danantara. Danantara ini semester 2 buat kita bertanya-tanya nih, kapan sih dia beri? Gitu ya. Bagaimana dia beri? Jadi udah kapan, cara berinya bagaimana gitu. Ya. Terus kalau dia udah mulai aktif sebagai sovereign wealth fund gitu ya, biar kayak SWF gitu ya, memberi aset strategis, dimulai dari mana nih? Apakah dari BUMN, seperti Bank Himbara, atau saham-saham komoditas? Gitu ya. Yang keenam sendiri yang kita lihat katalis adalah pemerintah. Program-programnya sebenarnya kan sekarang banyak yang ke mikro, kita lihat. Ketahanan pangan, MBG atau Kokdes, ya, atau kan urusin harga ayam sama harga telur gitu ya. Ini kan lebih ke mikro kita bilang. Nah, mikro-mikro ini bisa jadi pondasi nggak buat semester 2 kebijakannya yang lebih solid. Kita tahu nih strategi pemerintah. Kalau kita lihat kan kebijakannya fokusnya ke mikro nih, nggak ke makro gitu ya. Nah, kita lihat nih, jadi nggak pondasi untuk semester 2. Karena kalau ekonomi mikro ini memang bergulir, nah kita harapannya Danantara atau Menteri Keuangan, Purbaya segala macam bisa menggontorkan dana untuk government spendingnya di sini nih, di UMKM. Jangan cuma di Kopdes atau MBG. Dia mungkin ya oke kayak subsidi lah supaya kuat, tapi dia bikin program lagi nanti yang kayak 200T itu bener-bener pengen kita baru ngomong ya 200T itu belum Belum terlaksana gitu kan. diapa-apain. Iya, kalau terlaksana bergulir ke masyarakat, ekonomi berputar, jumlah uang beredar bertambah, nah ini akan sangat-sangat bagus gitu. Nah itu yang 6 katalis semester 2 yang kita tunggu gitu. Nah, dari 6 katalis ini nih Pak, bisa nggak kita melihat kira-kira yang mana saham mana yang akan menjadi market leader, yang bisa menjadi penggerak saham itu? Oke, pertama kita akan bahas dulu ciri-ciri yang akan jadi market leader. Hmm. Oke, jadi pertama pasti kita lihat money flow. Ya, kita bisa lihat money flow. Jadi money flow ini net foreign asing buy yang paling gampang. Kita lihat nih, oke, bank-bank Himbara mulai ada masuk net buy asing. Tapi tidak agresif, masih kecil-kecil lah ya. Tapi sudah mulai ada nih BCA, Mandiri, BRI, sudah mulai ada net buy asing. Terakhir aku lihat Adaro, dia juga udah mulai ada masuk gitu. Atau Anton dan Tins, 20 hari terakhir net foreign sudah mulai nyicil masuk. Tapi belum agresif. Itu udah tanda-tanda nih money flow. Tapi money flow yang bagus, yang jadi market leader, nggak hanya uang net buy. Harus ada story yang mengandasi. Fundamentalnya masih growth nih. Bisa kita earningnya growth. Jadi bukan cuma asing beri, enggak.
Asing beli kan pasti karena ada underlying-nya. Nah, underlying ini yang mesti kita cek nih, fundamentalnya bagus nggak? Karena kalau asing pasti masuk ke big cap. Terus aku juga pernah cerita, asing kalau masuk nggak mungkin 1 hari, nggak mungkin 2 hari. Dia akan butuh waktu juga bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk ngumpulin 1 2 emiten yang dia harus pegang gitu. Nah, seperti itu. Itu ciri-ciri market leader. Jadi cari yang money flow, kedua yang ada earning growth atau fundamentalnya juga growth gitu. Hmm. Oke, itu ciri-cirinya ya. Untuk Mm-mm. bisa ngeliat kira-kira yang mana yang berpotensi, saham yang berpotensi untuk bisa jadi leader penggerak indeks di semester 2 ini ya. Nah, tapi dari sekian banyak faktor yang tadi mungkin juga Pak Hadrian sudah jelaskan, sektor yang ada di bursa ini tadi juga ada pertanyaan terkait dengan sektor-sektor ini gitu ya. Kalau disuruh memilih sektor mana yang paling bullish, yang paling bakal outperform di sisa tahun ini, kira-kira sektor apa nih Pak? Karena ini Ya. sekaligus menjawab pertanyaan juga dari Hendry Ang. Karena dia lihat juga nih seperti yang tadi Pak Hadrian katakan bahwa BI rate udah naik, rupiahnya masih menguat, belum menguat, asing masih keluar, dan kira-kira katalis apa dan kapan asingnya masuk lagi ke stock market kita gitu loh. Dari Pak Oke. Adrian, saham apa nih yang bakal perform nih? Ya, jadi kalau aku bikinin roadmap, sebenarnya mungkin aku nggak hanya fokus sektor, tapi aku fokus money flow. Money flow yang pertama yang aku lihat adalah pasti ke BUMN. Oke. BUMN, yaitu Bank Himbara dan Antam Inco dan Teams. Jadi bisa dibilang sektornya finance dan basic. Hmm. Finance basic gitu. Nah, kalau energi mungkin termasuk Sikon ya, Reno Makro. Tapi aku lihat finance dan basic dulu. Ini buat aku cukup cukup menarik dari money flow yang sekarang. Ini akan proses aku buat the next market leader adalah di sektor ini. Ya, BUMN jadi prioritas kenapa? Ya tadi dari 6 katalis yang kita sebut tadi, Danantara adalah salah satunya. Dan pemerintah. Hmm. Jadi bisa kita bilang sektor 2 ini menurut aku saham-saham yang lirik dengan pemerintah kemungkinan besar yang akan jadi outperform. Oke, jadi ya tetap nomor satu bank ya ada BRI, Mandiri, BNI. Kalau mau tambah swasta ya BCA di luar BUMN karena dia masih yang paling kuat juga. Tapi kalau ditanya BUMN, Mandiri, BNI dan Mandiri ya, BBRI, BMRI, BBNI. Nah, ada kantong asing balik, ya udah pasti masalahnya ke perbankan gitu ya. Nah, yang ketiga tadi ya dari sektor basic ya, Antam Incotins itu karena program-program pemerintah kalau kita lihat dari satu pintu ekspor dan segala macam dari sisi mikronya sebenarnya menguntungkan si emiten ini kalau beneran praktek under invoicingnya dan DSI berperan hanya sebagai regulator atau sebagai supervisor berjalan dengan sesuai rencana gitu ya gitu makanya akan jadi bagus deh untuk ini apalagi kayak Tins 6 smelter disita dikasih Tins konsolidasi dapat hadiah which is sangat bagus banget gitu ya jadi dari itu basic, sisanya baru nanti mungkin ke sektor energi. Ya itu mungkin baru ke konglomerasi kayak Grup PP atau Grup Bumi, Grup Bakri gitu ya. Itu baru mungkin ada volume yang kita by aksi korporasi. Ini kan lagi panen nih net isu. Hmm. Nah, cuman tujuannya beda-beda nih. Ada tujuannya untuk ekspansi, ada tujuan untuk bayar hutang. Itu yang mesti kita lihat. Untuk ekspansi teman-teman masih boleh kejar kalau ketika nanti volume aktif. Tapi itu based on momentum. Buat aku mungkin outperformnya tergantung sikon, masih 50-50. Tapi kalau bayanganku BUMN ini kalau dalam tangga masuk dan kebijakan pemerintah sesuai bayangan nih, ya ini bisa jadi perform nih BUMN gitu. Oke. Dia tadi melanjuti pembicaraan tadi yang Pak Hadrian bilang kalau salah satu sektor yang bakal jadi penggerak ISG adalah finance ya atau perbankan, dan memang Pak Hadrian dulu pernah bilang kalau memang perbankan kita ini bisa menjadi penggerak utama ISG sebelum dulu kunglu-kunglu itu muncul gitu ya Pak Amin. ya. Iya, Nah, betul. tapi di tengah isu suku bunga dan juga likuiditas saat ini, apakah saham big banks ini masih masih jadi barang wajib atau must have di portfolio kita sampai akhir tahun nanti, atau mungkin sudah ada bank digital juga kan? Ya, kalau aku bilang tetap Big Bang wajib. Secara market cap, secara fundamental growth, earning growth, nggak ada yang ngalahin deh. BCA profit 60T. 1 bulan 5T. 1 hari 150 miliar dia diem doang tuh profitnya itu udah nggak ada yang ngalahin gitu ya. BRI juga dividennya 346 perak kemarin finalnya dari interim dan final. Jadi total 11% lebih dengan harga sekarang gitu. Which is itu udah nggak ada yang ngalahin. Jadi tetap itu pegang. Nah pertanyaannya sebenarnya gini, apakah semester 2 nanti market leadernya dulu yang saham konglomerasi bergeser ke BUMN?
Nah, buat aku mungkin aja ada rotasi dan antara juga mungkin akan jadi investor strategis. Nah, tadi seperti kita singgung dan antara. Oke, kapan masuk kita nggak tahu. Tapi bagaimana masuknya ternyata sempat di-spill. Nah, aku baru juga nonton podcast saya tentang Mr. Pandu lah. Baru kemarin kok ngepost Mr. Pandu Sarif dan antara punya CEO. Dia akan masuknya itu tidak langsung jegrek gitu ke saham. Dia mau masuk ke saham, tapi masuknya nanti akan lewat fund manager dulu. Jadi masuknya juga dicicil teman-teman. Ya, which is ini bagus gitu. Berarti masuknya ini tidak based on satu dua orang komite ngomong masuk, tapi based on professional decision juga, based on fund manager. Jadi persepsi investasi asing berarti tata kelolanya bagus gitu. Which is semoga beneran gitu kan. Itu di podcast saya ngomongnya ya udah idenya bagus, konsepnya bagus, Teorinya bagus ya. ya gitu ya. Dan tentang kapan masuk nggak tahu. Tapi menurut aku semester 2 ini menurut beliau juga valuasinya udah cukup murah, cukup masuk. Jadi ya sekarang pertanyaan bukan ISG turun ke berapa. ISG kalau rebound saya udah siap belum gitu. Ya, kita udah geser narasinya gitu karena ya ini bottomingnya udah kelihatan. Koreksi ISG hari ini koreksi masih sehat kok. Masih di atas MA10, di atas MA20. Jadi bukan koreksi yang jebol support gitu. Nah, itu masih bisa kita lihat lah. Oke. Tadi selain perbankan, Pak Hadrian juga membahas tentang saham energi gitu ya. Nah, bicara tentang komoditas, harganya itu kan masih naik turun nih Pak, dipengaruhi sama sentimen global juga, ya kan? Nah, untuk saham-saham energi kayak misalnya tambang, gold, masih ada ruang nggak untuk cuan lebar di semester 2 ini? Nah, buat aku sangat ada peluang banget. Ya, aku lihat Adaro, PTBA, ya. Kalau tadi yang bahan baku di nikel itu ya kayak Antam, Inco gitu ya. Itu sangat-sangat bagus. Mungkin kalau dari grup swasta ada BRMS. Itu buat aku jadi watchlist semua. Jadi gini, ketika market sepi, itu sebenarnya market yang paling gampang dapat barang di harga murah. Jadi market yang paling menghasilkan uang itu untuk nanti tabungan bukan pas ketika market lagi bullish, lagi sepi begini, udah mulai konsolidasi, kita kumpulin. Kenapa? Karena ini poinnya ketika harga sudah mahal, sudah naik, investor asing mulai beli, info mulai terjadi, itu exit liquidity kita ke sana gitu. Kalau kemarin lagi bullish, kita kejar tuh salah, jadi exit liquidity-nya para institusi gitu. Justru momen sekarang kalau mau beli, itu bagus, kenapa? Nanti ketika institusi itu comeback, kembali lagi dasarnya, percaya nggak Indonesia membaik gitu loh. Nah, berat. Gimana? Butuh iman kayak Pak? iya, betul. Karena maka ini tuh diuji ya keyakinan juga, belief juga gitu. Lo percaya nggak Indonesia di akhir tahun atau tahun depan membaik? Amin. Dengan government yang sekarang gitu ya. Itu kita percaya membaik. Itu baru bisa yakin di saham gitu. Tapi kalau Indonesia nggak percaya membaik, mungkin strategi kalian jangan yang saya ngomong sekarang. Ngomongnya adalah mungkin day-trade aja, lihat momentum, selesai. Tapi kalau kita ngomongin the next market leader atau the next stock yang akan jadi perform, ya ini ada keyakinan dulu Indonesia membaik gitu. Ya kita optimis dulu ya, positive thinking dulu gitu. Karena likuiditas kecil, volume kecil dapat barang gampang, kumpulin nanti pas market ramai di Desember kita bisa exit. Big Bang majority ini kan sebenarnya narasi besarnya adalah di November. Apakah MSCI akan tetap di emerging market dan menambahkan saham? Kan di freeze nih statusnya sekarang nih. Dari Januari di freeze. Ngomongnya sampai November. Jadi katalis utama dia di November nih. Nah kalau November bagus, ya banking di Desember tinggal panen gitu. Makanya belief-nya November MSCI-nya oke nggak? Kok omongan si Bu Kiki OJK atau Pak Jeffrey Hendik Bursa, mereka sudah memenuhi semua catatan-catatan MSCI. Jadi yang mana yang belum gitu. Mereka berasa reformasi mereka sudah on track. Tahu nggak kaitan dari mana? Dari kenaikan composite sama kenaikan LQ45 itu sudah mulai simetris, sudah mulai sejalan. Kalau dulu composite naik, LQ45 turun. Berarti penggeraknya udah bukan blue chip, tapi saham-saham Kongo yang tanda kutip digoreng naik gitu, yang kita bilang. Akhirnya kemarin 6 bulan detox, kita bilang detox, ngebuang saham-saham yang tidak proper gitu ya, yang bisa kita bilang. Juga ya Pak?
Which Kenapa? is good thing juga ya. Bagus, bagus. Makanya kan kalau kita lihat ISG turun 1%, oh Q45 turun 1%. Secara grafik sudah mulai sama bentuknya. Berarti itu pertanda bagus. Berarti MSCI seperti yang dulu ISG sebelum Tengah Kongo mulai mulai on track nih reformasinya gitu. Nah, Ya, ya. cuma kan kayak ini S&P hari ini Dow DJI kan kasih komen apakah Wall Street ke frontier. Tulisannya tunggu reformasi pasar modal. Nah, ini yang sebenarnya sudah oke. Tinggal kita brief nih November aku bet Indonesia tetap akan emerging, info ada lagi. Ya mungkin nggak banyak, tapi satu dua stok mungkin di small cap atau di medium cap ada info bisa masuk dulu. Mungkin di indeks globalnya ya sosok lah ya gitu. Yang penting weight-nya itu dulu 3% ISG, MSCI, sekarang tinggal 0,6%. Nah si Mr. Pandu di podcast ngomong targetnya ke 1% dulu bertahap naiknya. Hmm. Yang mungkin nggak langsung full kayak sebelumnya karena outflow ini kan juga banyak faktor. Satu, ada IPO SpaceX, ada IPO Anthropic, nanti juga ada yield di sana naikin suku bunga, the Fed-nya, outflow-nya kan banyak faktor lah ya. Nah, makanya berharap dari 3% turun ke 0,6, berharap naik ke 1% dulu nih. Nah, Pelan-pelan. pelan-pelan. Nah, itu which is bagus buat aku. Oke. Dan selain di bulan November, mungkin selain kita nungguin MSCI juga, di bulan November, di akhir tahun biasanya itu kan sentimen daya beli masyarakat tuh kan meningkat ya, meskipun sekarang adanya tuh lipstick effect ya Pak ya. Tapi Hmm. nanti menjelang akhir bulan, bicara tentang sektor consumer, melihat sentimen biasanya itu ada daya beli masyarakat. Nah, apakah itu juga saat yang tepat untuk mulai borong saham-saham consumer goods? Oke, saham consumer good sebenarnya yang menaik adalah sebenarnya yang ada aksi korporasi. Kayak MAPI, karena ada tender offer, ketika market turun dia nggak turun-turun di 1.500 saja. Itu juga ada bagus kan. Nah, Unilever, HMSP ternyata juga mulai ada bisa di swing gitu ya. Jadi consumer juga boleh bagus. Tapi baik lagi, ini mungkin lebih ke jangka pendek. Karena kalau kita lihat info besarnya, mereka belum ke sana. Masih ke Hmm. perbankan sama ke basic tadi. Net buy asingnya ya gitu. Mungkin satu dua ada yang ke consumer tapi lebih ke in out bukan yang akumulasi untuk jangka jangka panjang gitu. Ya mungkin kayak RAA atau MAPI, Unilever itu mungkin bisa buat swing jangka pendek aja gitu. Oke, oke. Jadi nanti kita lihat untuk consumer ini lebih ke swing jangka pendek ya Pak. Kalau misalnya teknologi gimana nih Pak? Karena kan sektor teknologi itu juga biasa jadi favorit, tapi akhir-akhir ini bikin deg-degan juga gitu kan ya. Apakah semester 2 ini teknologi bisa akan punya momentum kebangkitan turn around buat sektor yang teknologi ini? Atau kita mending wait and see dulu nih untuk teknologinya? Teknologi agak susah ketika kita ngomong ada goto di dalamnya. Karena Hmm. gotonya terpuruk di sisi 50 harga saham gocap gitu. Terlepas dari kasus atau Tokopedia kena PHK massal atau bahasa Hmm. Itu pasti penataan ada ngaruh ya ulang Pak? 1.100 tinggal 35 karyawan katanya walaupun dapat pesangon 10 kali jadi nggak ada yang berisik sebenarnya cuman partai-partai buruh yang agak mengeluarkan komentar tapi kalau ngomong teknologi di sisi e-commerce atau marketplace itu juga kena di sisi tarif baru kan dari pemerintah kan jadi kayak Blibli atau Gojek Tokopedia juga mulai kena tapi kalau ngomong teknologi dari sisi data center itu kita different story Oh ya? ya kalau ngomong DCII sektor tekno atau ngomong wifi gitu ya atau ngomong nanti ada data di universe mereka ngomong data center itu akan menarik Hmm. karena IPO yang akan datang di Google atau di US sana kan tentang AI. AI. Hmm. Nah, yang jadi ketakutan kita adalah sebuah saham yang didrive oleh teknologi akhirnya pump bubble dan pecah. Contohnya apa? Kospi, Korean Index Kospi. Hmm. Itu turun sama kayak ISG dari 9.000 tinggal 7.000 Oh, gara-gara Samsung. Jadi oke. dia kayak kita doang naik sahamnya gara-gara brand naik, gara-gara cuan PTNO punya Om PP naik, ISG jadi terbang gitu. Mereka juga sama, Samsung naik mereka terbang, Samsungnya koreksi, ISG juga langsung berdarah-darah gitu. Itu juga sih concernnya. Tapi kalau secara angin, kalau saya secara makroekonomi, teknologi itu bagus di data center. Karena sekarang perangnya udah perang AI ya. Terus kalau bisa data center itu agak lucu. Karena apa? Itu akan sangkut pautnya banyak.
Hmm. Contoh gini, Indonesia itu internet, terutama wifi kan, ada Pak Hasim masuk udah jadi komisaris utama secara nama, which is bagus kan. Itu punya universe data center juga, atau kayak data universe data center. Data center itu seperti ini, antara Western dan Eastern itu terpisah. Contoh perusahaan Amerika masuk, data center dia sama data center perusahaan Cina nggak mau jadi satu, Ya. harus dipisah. Akhirnya provider data center bikin dua gedung kan, gedung Ya. untuk kaum barat, gedung untuk kaum timur, itu satu. Jadi akhirnya punya bisnis jadi dua gitu. Nah, yang kedua, mereka tuh yang utama data center bukan hanya masalah RAM dan CPU dan engine chip segala macam, tapi masalah kabel. Nah, kabel ini jadi utama. Seberapa bagus kualitas kabel kita, fiber optik akan jadi bisnis juga di kabel. Dan nanti hubungannya dengan kabel bawah laut. Sinar Mas makanya akuisisi keter segala macam kan untuk kabel bawah laut ya. Kabel Iya. bawah laut bikinnya pakai apa? Pakai kapal. Oh, Jadi bisnisnya nanti banyak, kemana-mana. iya gitu. Nah, Indonesia adalah salah satu market terbaik untuk data center. Punya listrik, punya air yang memadai. Ya Mm-mm. jangan ngomong batu baranya sekarang mati lampu ya, gitu. Karena kalau data center nggak boleh mati. Biasanya dia punya beberapa sumber listrik gitu, nggak hanya satu gitu. Tapi Indonesia itu salah satu market yang punya tanah, punya listrik, punya air. Singapura coba suruh bikin data center, bingung mau taruh di mana. Iya, Nah, ya. akhirnya ya kayak Timur Tengah atau apa ke Malaysia ke ini cari data centernya di Indonesia. Masih punya lahan, masih punya listrik air yang memadai. Oke, oke. Nah, ini kalau ngomongin tentang teknologi, mungkin sedikit kita mengarahkan anginnya ke infrastruktur juga ya, Pak. Hmm, Ini kalau ngomong tentang infrastruktur, salah satu yang sempat heboh waktu itu kan adalah pembangunan IKN ya. ya, Ini ada efeknya juga nggak sih ke saham-saham infrastruktur atau konstruksi di semester 2 ini? ya. Infrastruktur tadi kalau kabel mungkin infrastruktur yang berkaitan dengan teknologi ya, di infrastruktur kabel. Nah, kita ngomong infrastruktur dari sisi konstruksi deh. Kebetulan ini si orang PT PP kemarin baru datang ketemu aku gitu. Oh, oke. Ada cerita apa nih, Pak? Oke, jadi BUMN itu sedang dipangkas habis-habisan oleh pemerintah, which is kita semua sudah sempat dengar beritanya. Mungkin dari berapa BUMN cuma sisa sisa berapa. Nah, konstruksi BUMN tuh ada tujuh, tujuh konstruksi kontraktor BUMN. Nah, itu tidak semua TBK gitu ya. Nah, ada tujuh, ini aku sebut aja ya, ada Utama Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Adikarya, PP, Berantas, dan Nindya Karya. Oke, yang aku dengar ya, harusnya tuh sempat ada rencana merger di Desember 2025, tapi merger kan bukan hal yang gampang. Jadi yang pertama Wika sama Waskita itu akan merger. Adikarya sama PT PP akan merger. Targetnya selesai di Desember 2026. Tapi seperti apanya saya nggak dijelasin secara detail. Nah, PT PP sendiri yang aku dapat info adalah mereka memang sedang mendivestasi. Divestasi itu maksudnya melepas kepemilikan di beberapa anak perusahaan. Karena dulu PT PP gini, punya anak perusahaan di bidang investment energy. Di investment mana, investment ada yang di mana. Nah, itu nggak sesuai expertise kontraktor mereka. Akhirnya mereka terpaksa jual-jualin, dapat untung dulu. Karena cash flow mereka bermasalah. Karena pas dikonsolidasi, kontraktor itu bermasalah di mana? Properti yang nyangkut. IKN itu yang bikin PT PP, Istana Garudanya. PT PP yang bikin, gitu. Nah, memang ini bagus buat mereka. Mereka masih jalanin project itu, dan ada berapa triliun. Nanti ketika merger PT PP dan Adikarya cukup bagus. PT PP di kontraktor vertikal, Adikarya di real estate misalnya. Nah, Wika sama Waskita kan sama-sama gagal obligasi nih. Nah, ini mereka juga lagi merger. Nanti satu lagi si Nindya sama Berantas juga merger. Jadi nanti akan sisa 3 dari 7 gitu, rencananya pemerintah di Desember ini. Which is aksi merger ini akan bagus ya. Kalau teman-teman ingat Presiden 2000 apa ya 17-18 Ciputra pernah merger juga. CTRS sama CTRD jadi CTRA. Sahamnya biasa meningkat karena valuasinya kan jadi digabung terus harganya misprice biasanya. Nah, itu akan jadi bagus buat buat kita gitu. Oke. Nah, itu Itu harapannya. sebenarnya
Jadi sebenarnya banyak yang menarik ya Pak sampai akhir tahun ini ya. Iya, iya. Sebenarnya pemerintah ada hint-hint juga. Dia lagi progres PTPP, dia lagi mau merger dengan Adikarya, Wika dengan Waskita gitu ya. Nah, ini nanti akan kita bikinin reportnya juga sih. Kemarin udah ketemu mereka presentasi tuh. Ada PP presisi, ada apa, ini mau di merger, disuruh jual, disuruh apa gitu. Mereka ada cerita. Tapi mereka nanti akan back to expertise mereka as kontraktor, yang non expertise mereka mau kayak jual-jualin gitu. Oke. Tapi nih Pak, kalau ngomongin tentang semester 2, semakin banyak trader-trader pemula juga yang kayaknya join gitu ya, yang belajar saham juga. Nah, dari semua sektor-sektor yang sudah tadi kita bahas, saham yang paling aman, yang paling defensif, yang ramah untuk para pemula, yang bisa dicicil dari sekarang kira-kira apa nih Pak? Buat aku BCA sama kalau ngomong itu BCA atau bank pemerintah. Boleh pilih salah satu, mau BRI, Mandiri, BNI sama. Hmm, Kalau konsumer, ya itu, Indomie. ICB. serius nih, Iya, ICBP Indofood ya? atau Indofood. Itu the most defensive stock di consumer. Oke. Indomie, walaupun ya ada temen di Indomie juga gitu, kita ngobrol, karena suka ngopi sama orang sana. Temen aku lumayan ada posisi lah di sana, vice presidennya. Gimana Indomie? Ya susah bro, kenapa? Harga terigu nggak boleh, harga terigu naik, harga Indomie nggak boleh naik. Oh, Ya, kirain jadi karena udah healthy lifestyle, orang kira-kira ini orang-orang udah pernah Aerox, jadi udah nggak ada yang main Indomie, enggak ya? enggak sih, indis ekonomi tetap butuh mie instan sih Oh, kayaknya. Banyak tetap akhir bulan ya Pak ya, tetap bukan makan Indomie ya. tetap butuh mie instan gitu. Tapi secara saham technical stock itu Indofood atau INDF atau ICBP holdingnya itu sama. Itu defensive stock. Kalau teman-teman pemula mau cari aman, mau coba belajar tentang how buy and sell dulu tapi tanpa lihat market yang gonjang-ganjing, itu pilihannya. Big Bang atau ya itu market leader di consumer Indomie gitu. Itu super strong banget gitu. Kalau yang lain-lain kan saham Kongo kan ada volatile ya, apalagi aksi red issue ya ini agak goyang-goyang lah gitu. Kalau itu aman tadi, relatif pilihan aman. Oke. Pak ini sebagai pertanyaan penutup juga ya, kalau harus memilih nih ya Pak, yang terbaik di antara yang terburuk, top 3 saham atau sektor andalan yang akan bisa di hold sampai akhir tahun nanti, pilihannya apa aja? Tadi sebenarnya Pak Hajar sudah spill-spill dikit gitu ya. Tapi mungkin Ya, bisa dikasih tahu juga. ya pas satu finance saya. Kalau kita percaya asingnya balik di November. Kecuali kalau nggak percaya ya, kita ganti strategi nih. Kalau kita percaya kita tetap finance, Big Bang. Kedua, aku percaya basic. Karena Danantara di BUMN, buat aku Antam Tins Inco jadi perhatian aku. Apalagi kalau dan PTBA lah, plus kalau dia chip in juga di situ. Oke, yang ketiga ya sektor dari energi. Karena buat aku saham-saham energi ini tetap jadi primadona. Mau ada Adaro, PTBA, Bumi, BRMS. Ini tetap Indonesia ini negara komoditas. Jadi saham-saham komoditas tetap jadi primadona secara fundamental growth. Mereka dengan aksi-aksi korporasi paling possible bisa dapat sesuatu bigger kayak cuan PTNO. Jadi energi banyak yang bisa minyak, bisa batu bara. Ini juga masuk ke energi. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan juga gitu. Ini untuk yang buat aku outperform ya. Kalau konsumer tadi yang defensif gitu, itu the apa beda beda cerita gitu. Oke, oke. Mungkin Pak Adrian ada pesan nggak buat teman-teman di memasuki semester 2 ini? Karena mungkin masih ada was-wasnya juga ngelihat semester 1 kemarin. Tapi ada optimisnya juga di semester 2 ini. Ada pesan apa nggak Pak? Misal ya gini, belajarnya dari pengalaman kita di semester satu lah ya. Contoh nih, teman-teman retail, Bumi pasti masuk MSCI. Wah, BRMS pasti 700. WiFi pasti 5.000. Wah, kalau udah ada kata pasti, teman-teman harus mundur. Oh, justru kalau pasti malah mundur ya? Iya, udah pasti nggak mungkin, Rep. Mana ada yang pasti dunia ini? Yang Iya, pasti kan, pasti. Yes. iya, kok ada yang pasti, ya nggak begitu gitu. Jadi, kalau di masyarakat narasinya sudah bahasa-bahasa yang pasti, itu gejala market crash. Dari 2008, 2018, 2000 sekarang, itu sama. Ketika retail sangat optimis bahwa market super bullish, market akan pasti, disitulah kita harus hati-hati. Nah, itu indikator yang paling jelas tuh di situ gitu loh. Nah, tapi kalau ketika sana nih, market lagi sepi, market jengek bro, susah bro. Nah, ini golden moment nih buat kita nih.
Jadi agak psikologisnya mesti baca gitu ya, agak Hmm. kebayang gitu. Gitu. Nah, ini gini sih, tidak ada uang gampang, nggak ada uang gratis. Aku lihat, wah ada yang bisa ramal, bisa ini, bisa itu. Percaya nggak ada yang pasti. Yang pasti adalah kita harus tahu kalau turun ngapain, kalau naik ngapain. Ya, 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 ya. Gitu. Kalau sekarang kan orang masih belajar nih, pas turun bingung, ah kok turun, oh, udahlah diem aja. Akhirnya berdoa jadi hop gitu kan. Habis hop udah struggling, akhirnya apa? Conjuring loh ada. Ngeri gitu. Jadi Ya, tetap ya. gunakan money management, tahu resiko-resikonya gitu. Nah itu yang penting ya, pengalaman. Tetap trading plan, disiplin. Kalau memang harus keluar, keluar. Kalau masuk kayak emang mampu ya segini gitu. Jangan dipaksa. Ada yang ya dulu aku pernah baca tentang Sandiaga Uno, gak ada rumah buat beli saham. Hmm. Terus dia akui, itu salah, jangan diikutin. Gak ada rumah mertua gitu dia bilang gitu. Wah, Gak ada berat, rumah berat. mertua gitu. Nah itu salah gitu. Walaupun dia akhirnya ya mungkin ada keberuntungan jadi berhasil, tapi step itu jangan ditiru. Resikonya cukup besar gitu. Oke, oke. Terima kasih banyak Pak untuk insight-nya malam hari ini, seru sekali karena ini bisa menjadi sebuah knowledge juga untuk teman-teman memasuki semester 2 gitu ya, yang kalau tadi Pak Adrian bilang tidak ada yang pasti justru harus tahu waktu naik ngapain, waktu turun ngapain, dan yang perlu kita ketahui juga bahwa yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri ya Pak ya. Betul. Oke. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat karena menurut keyakinan saya isi malam hari ini tuh daging semua. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih semua sama-sama. Oke, kalau gitu akhir kata saya Lady Leo pamit, Pak Adria juga pamit. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you.